Hai guys, welcome to The Screen. Ya, kita baru saja selesai nonton Echo season pertama. Di series ini kita akan melihat perkembangan karakter Maya Lopez setelah hadir di series Hawkeye yang sangat mengagetkan itu. Terakhir dia kan nembak mata si Kingpin, dan kita tahu semua bahwa Kingpin ternyata belum meninggal, cuman gara-gara ditembak. Itu serem parah gitu ya. Apalagi yang pas adegan di Hawkeye yang dia dipanah sama si Kate Bishop, itu nggak berefek apa-apa sama badannya, gila itu cuma dicabut doang gitu ya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana hubungan antara Kingpin bersama dengan Maya Lopez, termasuk juga bagaimana pelarian dari Maya Lopez setelah menembak wajah dari Kingpin dikejar sama anak buahnya. Di sini kita akan melihat Maya Lopez ternyata kembali ke kampung halamannya sejak ia kecil. Udah 20 tahunan dia nggak balik, ada di Oklahoma, dimana dia ini kan berasal dari suku asli Amerika juga, namanya adalah Choctaw ya, Choctaw kalau nggak salah pembacanya kayak gitulah. Dan di sini kita akan melihat neneknya si Maya Lopez, temannya, sepupunya, semuanya ada di sini. Dan Kingpin ternyata mengancam keluarga dari Maya Lopez. Maya Lopez akan membawa masalah di New Yorknya ke Oklahoma, dan kita akan melihat bagaimana usaha dari Maya Lopez untuk membebaskan keluarganya dari serangan anak buah dari Kingpin gitu ya. First impression gue setelah menyaksikan series Echo adalah gue ada pro dan juga kontranya. Kita ngomongin soal kontra dulu nih ya. Kontranya adalah yang paling utama menurut gue adalah di endingnya yang terlalu terburu-buru gitu ya. Karena masalah kasus yang ada di series Secret Invasion ternyata terjadi lagi di series Echo ini, dimana mereka, kita nggak ngomongin soal feminisme karena di belakang Maya kan cewek semua, jadi masuk akal lah karena itu leluhurnya gitu ya. Kemudian juga yang disandra cewek, neneknya cewek, oke, kita nggak ngomongin soal feminisme, itu misi yang lain lah di luar layar ya. Tapi di sini endingnya dengan development karakter Kingpin yang udah ngeri parah dari awal episode sampai akhir, ternyata cuman ditepok jidatnya doang. Kemudian juga visualisasi masa kecil Kingpin, udah gitu aja. Terus apa yang kau lakukan padaku? Apa yang kau lakukan padaku? Gitu doang gitu. Gue jadi inget film dari Batman vs Superman, Martha. Jadi kasus Martha itu terjadi lagi di series Echo ini. Di endingnya itu yang paling masalah adalah kaget banget gitu. Endingnya cuma segitu doang gitu. Setidaknya kayak Kingpin ataupun anak buahnya beli perlawanan, yang ini enggak. Anak buahnya justru petantang-petenteng, ada di atas van, ditembak, blub, udah gitu tewas. Sesingkat itu. Oke lah, Maya punya kekuatan. Meskipun gue awal-awal kaget, wah kekuatan Maya kayak gini. Oke, masuk akal. Tapi dengan kekuatan ini kok kayak gitu. Apakah anak buahnya nggak ikut campur ketika Kingpin ditepok sama jidatnya gitu? Itu terlalu terburu-buru. Sebenarnya juga di ending ada post credit scene ketika Kingpin duduk di pesawat, akhirnya dia pengen mencalonkan diri sebagai wali kota. Itu kan udah nggak berhubungan lagi dengan Maya Lopez, udah mulai ini sangkut pautnya ke Daredevil Born Again nantinya gitu ya. Jadi kayak gimana setelah disadarin Kingpinnya justru masih jahat, nggak ada kesimpulan yang jelas untuk dari endingnya gitu. Kalau kita ngomongin kontranya kayak agak banyak gitu ya. Kemudian juga kalau kita mau bahas sebenarnya adalah beberapa kayak koreografi, terutama ketika perkelahian antara si Maya Lopez melawan Daredevil itu kan juga kalau kalian diperlambat adegan itu, ada beberapa adegan yang Daredevil tuh nggak kena ke Maya Lopez, tapi dia udah terpelanting kayak gitu. Tapi ya udahlah, itu kan masalah teknis di belakang layar gitu. Dari acting per karakter, chemistry nggak ada masalah, gue suka banget. Terutama acting dari Alec Wackock bersama Vincent sebagai Kingpin, udah itu badass, keren parah gitu ya. Gue suka banget di sini Maya Lopez, Echo, tim dari pembuatan dari series ini berhasil membawa hype vibe dari Marvel Netflix, khususnya Daredevil. Ini kerasa banget, berasa kayak universe-nya Marvel Netflix dipindahin ke Disney Plus. Nggak ada pengurangan. Kalau kita bilang, oh Daredevil masuk ke Disney kok nanti jadi kayak agak sedikit lembut, agak sedikit anak-anak, sama kayak yang ada di Devil yang di series She-Hulk kan gila gitu kan, jadi banyak banget yang ngebully gitu ya. Tapi di sini Daredevil balik lagi pakai kostum warna merah berdarah-darah TVMA. Kayaknya kalau mau kita cari-cari lagi, ini adalah satu-satunya kayaknya ya film dari Disney yang bad
as berdarah-darah yang paling sadis deh kayaknya. Kalau kita mau rentetan untuk film-film terbaru ya, terutama dari Marvel dan juga Disney era sekarang, ini salah satu film berdarah-darah yang paling sadis sih menurut gue. Sesadis ini, mentoknya segini deh. Tapi setidaknya mereka berani gitu ya. Ini kayak secercah harapan gue terhadap dengan Marvel. Terlepas bagaimana superhero fatigue, bagaimana orang-orang bosan dengan kehidupan superhero yang darahnya nggak kelihatan. Tapi di sini gila, gue suka banget dengan adegan brutalnya di sini, apalagi pembawaan dari Vincent sebagai Kingpin. Ini berasa kayak ngeliat Thanos, tapi versi jalanannya gitu ya. Nah, ngomongin jalanan, series Echo ini termasuk dalam project Marvel di Marvel Spotlight. Buat teman-teman yang nggak tahu bahwa Marvel Spotlight itu kan kayak khusus untuk film-film Marvel yang levelnya itu bukan multiverse, level-level jalanan. Jadi kayak The Defenders, Daredevil, kemudian juga Jessica Jones, Echo itu masuk ke Marvel Spotlight. Hadirnya Marvel Spotlight itu berguna untuk teman-teman yang nggak mau ngikutin semua project dari Marvel, nggak perlu mikir kesinambungan ceritanya, nggak perlu mikirin multiverse kayak Loki. Itu kalian cukup nonton Marvel Spotlight yang fokus ke cerita per karakternya. Jadi nanti gue berharap bahwa ada panisar dan sebagainya gitu ya. Dan series Echo ini sekaligus mengantarkan kejadian latar belakang masalah yang akan terjadi di series Daredevil Born Again nanti. Apalagi di akhir cerita kan si Kingpin bakal jadi nyalonin wali kota. Itu akan nyambung sama universe-nya Daredevil, termasuk juga dengan cerita dari Spider-Man keempat nanti. Kita akan lihat apakah Tom Holland akan berhadapan dengan Vincent sebagai Kingpin. Kita lihat aja nanti guys. Secara keseluruhan gue suka banget dengan Echo season pertama. Kalau dibilang lebih gedean mana, pro atau kontra, gue lebih gedean pro, karena gue suka banget bahwa ini adalah perubahan pendewasaan dari Marvel dari awal lagi, dan ini adalah pembangunan supaya penonton tuh nggak bosan gitu. Kayak penontonnya kayak PG-13, kayak semua umur doang gitu. Akhirnya kita bisa melihat versi berdarah-darah itu kayak gini gitu. Itu gue puas banget gitu ya. Nah, salah satu hal yang membuat gue kaget dari series ini adalah di awal episode pertama, di situ kita langsung dipelajari bagaimana nenek moyang dari Maya ini, suku Choctaw ini, kayak Sava ya, namanya Sava. Gila, gue pikir itu bakal membawa konsep multiverse gitu, kok tiba-tiba kayak gini. Jadi setelah nonton scene itu, gue jadi bertanya-tanya apa hubungannya Choctaw ini sama Eternals, apa hubungannya sama klinik-klinik yang ada di Marvel, apa hubungannya sama Doctor Strange, apa hubungannya sama multiverse nanti. Itu yang menjadi pertanyaan besar gue gitu. Bahkan gue penasaran, setelah Maya Lopez mendapatkan kekuatan, apakah dia bakal join juga di Secret Invasion, meskipun itu kejauhan, tapi dengan kekuatannya itu gila, itu badass parah sih kalau mau mengembangkan karakter Maya lagi. Kalau di komik terbaru, kalau kalian perlu tahu, Maya Lopez itu sekarang itu jadi pemegang kekuatan Phoenix Force gitu ya, kayak punyanya Jean Grey yang di X-Men, itu kan serem parah kekuatannya, sekarang dipegang oleh Maya Lopez. Jadi bayangkan seberapa berkembangnya karakter ini ke depannya. Secara keseluruhan sinematografi gue suka banget, scoring apalagi di sini hype dari Daredevil benar-benar berasa, dan gue benar-benar bangga ada Echo gitu ya. Terlepas bagaimana endingnya, gue berharap bahwa ada season kedua sih menurut gue gitu ya. So secara keseluruhan gue suka sama Echo. Untuk review non spoilernya kita cukupkan dulu sampai sekarang, karena gue lagi menulis skrip untuk pembuatan full breakdown penjelasan ending dari Echo season pertama. Pastikan kalian nantikan, besok kita bakal upload untuk penjelasan dari ending series Echo guys. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan review kita kali ini. Di akhir review gue memberikan skor untuk Echo ini, karena berhubung Rotten Tomatoes ngasih 73/100 untuk Echo, maka gue akan memberikan skor untuk Echo season pertama ini ada di 8/10. So, buat teman-teman yang udah nonton, berapa skor kalian? Atau kalian punya teori menarik terkait ini? Atau kalian punya keresahan terkait dengan series Echo? Silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi, agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya.